football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Argentina, Asnawi CS tumbang 0-2 dari Albi Celeste. Indonesia versus Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 19 Juni 2023, malam waktu Indonesia bagian Barat. Tim Tengo memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Leandro Paredes. Argentina pun menutup pertandingan dengan skor 2-0 setelah menambah gol lagi selepas jeda. Adalah Christian Romero yang bobol gawang Hernando Ari. Laga ini menjadi pelajaran buat timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia pada awal tahun depan. Emi Martinez pun rasakan bahayanya lemparan ke dalam Pratama Arhan. Indonesia memang ditekan Argentina nyaris sepanjang pertandingan. Namun bukan berarti tim besutan Sinteyong itu tanpa peluang. Salah satu peluang apik yang dimiliki Indonesia hadir di awal babak kedua. Pratama Arhan melemparkan bola kuat dari sisi kiri dan ditanduk oleh Elkan Bagot. Sundulan Bagot mengarah ke gawang dan memaksa Emi Martinez bermanuver untuk menepis bola ke atas gawang. Pratama Arhan patut mendapatkan apresiasi atas terciptanya peluang itu, mengingat jauhnya lemparan bola tanpa menghilangkan kredit untuk Bagot yang memenangi duel udara. Kantongi Garnacho, Asnawi jadi trending topic. Asnawi jadi starter untuk memimpin rekan-rekannya di skuad Garuda saat menghadapi Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi harus bekerja keras untuk mengawal pertahanan Indonesia yang ditekan tim tamu sepanjang laga. Asnawi mendapatkan pujian karena keberhasilannya menjaga sisi kanan pertahanan Indonesia, terutama saat Argentina memainkan Alejandro Garnacho di babak kedua. Winger Manchester United itu tidak berkutik di hadapan Asnawi. Pada menit ke-89, Garnacho yang berada bebas di sisi kiri dan hendak menusuk harus terpelanting karena tackle Asnawi yang mengejarnya. Scaloni terkesan dengan supporter Indonesia. Indonesia versus Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan ini terjual habis, meski Lionel Messi tidak ikut memperkuat timnas Argentina. Supporter Indonesia tak berhenti bergemuruh di stadion. Scaloni sangat terkesan dengan supporter Indonesia. Dia berharap sepak bola Indonesia bisa semakin baik ke depannya. Melihat cuaca dan juga supporter Indonesia, saya mengapresiasi supporter tim Indonesia dan juga saya ingin untuk Indonesia teruskan performa baik ini untuk kebaikan mereka sendiri, kata Scaloni. Cekrek, fans ini nyusup ke lapangan lalu selfie dengan Garnacho. Usai pertandingan ada insiden yang terjadi ketika salah seorang fans menyusup ke lapangan dan berlari ke kerumunan pemain yang lagi bersalaman. Fans itu memakai jersey setengah Indonesia dan setengah Argentina, lalu hanya mengenakan kaos kaki. Rupanya fans tersebut mengincar Garnacho di antara kerumunan pemain. Tak pakai menunggu, fans itu mengeluarkan ponselnya dan berfoto dengan winger Manchester United itu. Setelahnya, fans tersebut tentu digelandang keluar lapangan oleh petugas keamanan. Usai pertandingan, fans tersebut merasa senang karena berhasil mewujudkan keinginannya di laga Indonesia versus Argentina, yakni berfoto bareng Garnacho. Kualifikasi Piala Eropa 2024, Inggris habisi Makedonia Utara 7-0. Inggris menghadapi Makedonia Utara di Old Trafford. The Three Lions menggila dan berhasil mencetak 7 gol tanpa balas lewat aksi Harry Kane di menit ke-29. Bukayo Saka di menit ke-38. Marcus Rashford di menit ke-45. Gol kedua Bukayo Saka di menit ke-47. Hat-trick Bukayo Saka di menit ke-51. Calvin Phillips di menit ke-64.
Dan gol kedua Kane di menit ke-73. Pesta gol ini menandai berlanjutnya start sempurna Inggris di grup C kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka memenangi semua 4 laga pertama dan memimpin dengan 12 poin. Prancis berdarah-darah tekuk Yunani 1-0. Prancis menekuk Yunani dalam pertandingan grup B kualifikasi Euro 2024. Gol penalti Kylian Mbappe memenangkan Les Blues dalam laga berdarah-darah tersebut. Hasil ini membuat Prancis masih sempurna di 4 laga grup B kualifikasi Euro 2024 dengan 12 poin. Sementara Yunani tertahan di posisi kedua dengan 6 poin dari 3 laga. Ngambek nggak jadi kapten, Courtois tinggalkan timnas Belgia. Thibaut Courtois gagal jadi kapten saat Belgia menghadapi Austria. Sayang, pemilihan Lukaku sebagai kapten boleh sudah membuat Courtois kesal. Usai pertandingan yang berakhir 1-1, Courtois lantas meninggalkan tim begitu saja dan tidak nongol di hotel tempat menginap. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Belgia kepada AP, meski mereka tidak memberitahukan secara rinci alasan Courtois pergi. Chelsea beri syarat terakhir ke Arsenal buat beli Kai Havertz. Arsenal tertarik memboyong Kai Havertz dari Chelsea. The Gunners kabarnya sudah mendapat persetujuan dari si pemain untuk menyeberang ke Emirates Stadium. Kabar terkini seperti juga diinformasikan pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea melunak. The Blues akan turunkan harga Kai Havertz di kisaran angka 60 juta pound sterling atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Artinya Arsenal bisa keluar kocek segitu atau mungkin pada angka yang mendekati. Havertz sendiri dibeli Chelsea dari Bayer Leverkusen pada 2020 sebesar 73 juta pound sterling. Soal lemparan berbahaya Pratama Arhan, Lionel Scaloni kasih komentar. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan kembali menunjukkan senjata rahasianya dengan lemparan ke dalam di laga kontra Argentina. Namun pelatih La Albiceleste Lionel Scaloni menganggapnya biasa saja. Soal lemparan ke dalam Arhan, memang kami bermain kompak dengan baik. Kami bisa bermain bagus menghalau lemparan Arhan dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, kata Scaloni usai laga. Garnacho follow Instagram Asnawi usai dikantongi di Gelora Bung Karno. Pemain timnas Argentina Alejandro Garnacho langsung follow akun Instagram pemain Indonesia Asnawi Mangkolam usai laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 16 Juni. Dalam laga tersebut, Asnawi terlihat sukses mematikan pergerakan Garnacho. Asnawi sepertinya mendapat respek dari Garnacho. Terbukti usai laga Indonesia versus Argentina, winger kelahiran Madrid Spanyol itu langsung memfollow akun Instagram Asnawi. Permainan apik juga mendapat pujian dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong usai melawan Argentina. Bukayo Saka cetak hat-trick pertama dalam karir sepak bolanya. Bukayo Saka menunjukkan performa yang impresif saat Inggris membungkam Makedonia Utara 7-0. Dalam laga tersebut, bintang Arsenal itu berhasil menorehkan hat-trick pertama dalam karir sepak bolanya. Pada usianya yang menginjak 21 tahun, Saka juga menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick untuk Inggris sejak Theo Walcott. Walcott melakukannya pada 2018 di usia 19 tahun. Bukayo Saka mengaku senang bisa mencetak 3 gol untuk negaranya. Momen ini tidak akan dilupakan dalam seumur hidupnya. Melunak, Atlanta turunkan harga jual Rasmus Højlund ke MU. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka Rasmus Højlund dilaporkan kini mahar transfernya mulai menurun. Awalnya Ladea meminta bayaran sekitar 100 juta euro, namun Romano mengabarkan bahwa harganya kini sudah berada di angka 70 juta euro. Atlanta menilai harga ini sudah cocok untuk Højlund. Jadi mereka menunggu MU menebus harga ini, namun MU masih belum mau dengan harga tersebut. Setan Merah hanya mau menggait sang striker dengan harga 50 juta euro.
Kabar baik, Marcus Rashford segera teken kontrak baru. Para penggemar Manchester United nampaknya bisa sedikit bernafas lega. Penyerang andalan mereka, Marcus Rashford, akan segera menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, ia dikabarkan akan menaikkan kontrak jangka panjang di MU. Namun, Romano tidak menyebut secara detail berapa durasi dan nominal kontraknya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Erik ten Hag memainkan peran besar dalam keputusan Rashford untuk bertahan di MU. Sang penyerang dikabarkan sangat menyukai sang manajer. Bernardo Silva dapatkan penawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Bintang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan baru saja mendapatkan penawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal untuk bergabung dengan skuad mereka. Dilaporkan oleh jurnalis atletik David Ornstein, diketahui apabila diskusi transfer antara Al Hilal dan juga Bernardo Silva rupanya telah berjalan. Akan tetapi, sang gelandang kemungkinan tidak menerima tawaran mereka. Yang menarik untuk saat ini, Silva rupanya sedang dalam negosiasi dengan raksasa Ligue 1, yaitu PSG. Skuad Ligue 1 tersebut memang sangat tertarik dan terkesan dengan performa sang gelandang selama bermain di Manchester City. Selain PSG sendiri, Barcelona juga dikabarkan tertarik dengan sang pemain. Ramai-ramai pemain Chelsea pindah ke Arab Saudi. Para pemain Chelsea lagi ramai-ramai pindah ke Arab Saudi. Diawali N'Golo Kante, kini Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy dikabarkan siap menyusul. N'Golo Kante sepakat untuk gabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Ziyech kabarnya selangkah lagi gabung dengan Al Nassr dan akan setim dengan Cristiano Ronaldo. Sedangkan Kalidou Koulibaly dan Edouard Mendy kabarnya diminati Al Hilal. Chelsea diketahui mau dapatkan cuan di bursa transfer musim panas ini. The Blues tidak takut kehilangan para pemain di skuad utama, yang mana Kai Havertz dan Mason Mount juga siap dijual. Resmi, Real Madrid umumkan transfer Joselu. Spekulasi siapa striker yang akan membela Real Madrid musim depan akhirnya terungkap. Los Blancos resmi merekrut Joselu dari Espanyol. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan keberhasilan mereka untuk mendaratkan Joselu dari Espanyol. Ia menyebut Joselu bergabung dengan status pemain pinjaman. Ia akan membela El Real selama 1 musim. Madrid harus membayar sekitar 500.000 euro ke Espanyol sebagai mahar peminjaman. El Real punya opsi untuk mempermanenkan Joselu dengan bayaran 1,5 juta euro. Joselu sendiri bukan sosok yang asing bagi Real Madrid. Ia pernah membela tim Castilla Real Madrid selama 2 musim sebelum akhirnya ia pindah ke Hoffenheim. Penyerang Belanda ini divonis 18 bulan penjara gegara tusuk sepupu. Mantan pemain timnas Belanda, Quincy Promes, divonis 18 bulan penjara. Dia dinyatakan bersalah atas kasus penusukan. Dikutip dari Daily Mail, pengadilan di Belanda menjatuhkan vonis tanpa kehadiran si pemain. Promes yang kini membela Spartak Moskow masih berada di Rusia. Insiden antara Promes dan sepupunya itu terjadi dalam sebuah pesta keluarga pada Juli 2020. Promes menusuk lutut sepupunya setelah keduanya cekcok soal kalung yang hilang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!